Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham PANI ya, yang hari ini turun sampai ARB ini ya 19,89%. Jadi turun dari harga berapa ini ya, 13.700 ke 11.000 ya. Nah, ini newsnya apa ini? Nah, sebelumnya udah ada tanda-tanda ya teman-teman ya, ini 21 Januari ini turun 5% ya. Saham emiten properti milik Aguan dan Grup Salim PANI ya, Pantai Indah Kapuk 2 turun signifikan pada Selasa di tengah ramainya isu pagar laut Tangerang yang melibatkan anak usahanya PT Cahaya Inti Sentosa ya. Ini saham PANI merosot 5% ke level 14.700. Sekarang tinggal 11.000 ya. Nah, nanti kita bahas teman-teman ya. Khususnya bagi teman-teman yang masih pemula ya teman-teman ya. Jadi saham-saham yang berkaitan dengan isu-isu politik itu kita harus lebih baik hindari ya teman-teman ya. Jadi saham yang kenaikannya itu bukan karena kinerjanya ya, tapi karena isu-isu politik ya. Bahkan ada saham-saham yang naik itu hanya karena kabar atau rumor, itu ada teman-teman. Nah, kalau saham-saham yang seperti itu lebih baik teman-teman hindari. Karena kalau sudah kejebak di situ tuh susah banget untuk keluarnya itu ya. Jadi saya sudah sering cerita ya di channel ini ya, saham-saham gorengan ya. Itu teman-teman harus hindari lah ya. Dulu itu brand ya, brand itu dulu digoreng ya sampai 10.000, kemudian habis itu dibanting sampai 9.000, sekarang naik lagi 10.000. Ini sempat 12.000 nih teman-teman. Mending hindarilah saham-saham seperti ini teman-teman. Walaupun ada isu-isu yang mungkin wah bagus lah, pendapatannya bagus, tapi kan masih belum jelas ya. Ada lagi juga saham apa itu yang friend mungkin, wah itu udah 24. Kemudian saham apa ya, dulu saham Bumi itu yang sering digoreng teman-teman ya. Nah sekarang udah lumayan lah ya, tapi ini masih fluktuatif banget ya. 176 turun sampai 100, ini dah nggak sehat lah saham-saham seperti itu. Nah ini era ini ya, ini masih cantik lah era ini. Nah ini kembali ke PANI ya teman-teman ya. PANI itu kalau kita lihat harga sahamnya itu coba nih dari 4.000 ya, ini di Januari 2024 ya. Januari 2024 tuh harganya 4.000, kemudian sampai Agustus 2024 naik, tiba-tiba naik sampai Desember naik sampai 19.000 ya. Jadi udah naik 4 kali lipat ya dalam waktu nggak nyampe setahun ya, bayangkan. Nah, saham yang seperti ini itu teman-teman harus waspada ya. Karena sebenarnya dia itu nilainya berapa gitu kan, nilai fundamentalnya berapa ini. Udah fluktuatif banget nih teman-teman saham ini ya. Ini 98 dari tahun 2021 itu 98. Habis itu tiba-tiba naik sampai coba lihat. Saya kalau saham-saham seperti ini tuh nggak berani teman-teman ya. Terlalu berisiko ya. Pengennya multi bagger ya, tapi kalau kita udah kejebak di sini udah sulit keluar ya. Nih, ini sempat 13.000 nih. Coba kita lihat di sini ya, yang paling bawah. Ini 50 ya, sempat 50 loh teman-teman nih. Ini di tahun berapa ini ya? 2019 ini di 100-an lah ya. Habis itu di 50 ya, 53 ini tahun 2020. Sempat naik di 102, 145 naik. Ini turun lagi di 110, habis itu naik tinggi di 300. Ngeri sama seperti ini ya. Nah ini turun itu hanya karena berita ininya apa, proyeknya sedang terganggu ya. Jadi berkaitan dengan pagar yang di laut itu teman-teman ya. Jadi
ternyata itu lautan kita itu sudah dipatok-patok ya, ada mau dijual ya. Jadi ini memang ada keanehan di situ ya. Jadi mungkin dari situ retail menganggap bahwa ini nggak sesuai dengan prospektus ya, nggak sesuai dengan target semula ya, yang mungkin seharusnya bisa cuan ya dari situ, nanti dibikin direklamasi atau apalah ya, terus dijual, dikapling-kapling bisa dijual. Nah, ternyata sekarang patok-patoknya dihilangin ya, ini berpotensi nanti bermasalah juga teman-teman. Misalnya nanti terus kalau isu-isu seperti ini terus berkembang ya bisa jadi itu nanti kan dicabut hak guna bangunannya, dicabut SHM-nya dicabut, dan di beberapa tempat yang lain mungkin mulai dikuliti lagi. Dan ini saham-saham politik seperti itu rawan ya. Jadi lebih baik teman-teman inilah cari saham-saham yang lebih aman lah ya. Ini kita lihat, ini udah merah tuh udah lama ya, dari tanggal 20 kemarin ya. Bahkan ini dari tanggal ini ya, 10 Januari ya. Nih 10 Januari 13 sampai sekarang 23, udah 10 harian. Paling besok masih koreksi lagi nih. Nah, coba kita lihat teknikalnya. Kalau saham-saham seperti ini tuh gak bisa dihitung sama dilihat teknikal teman-teman ya. Karena ini penuh dengan nuansa politik. Jadi kalau saya nggak rekomen lah kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah terjebak di sini ya, nanti nunggu reda teman-teman ya. Ini kan sempat naik juga nih, turun naik. Nah, ini kita tunggu redanya kapan ya, nggak tahu, kita lihat nih. Ini tuh support kuatnya di 10.000 ya. Kalau 10.000 nggak jebol, ini mungkin masih bisa mantul lagi. Tapi kalau 10.000 jebol ya, dia balik ke 8.000, kemudian ke 6.000 ya. Mungkin di sekitar itu teman-teman. Karena ini udah terlalu tinggi juga ya, secara teknikal ya tinggi. Nah, coba kita lihat saham PANI ya. Saham PANI itu secara isu politik memang kurang bagus ya. Ini kan bermasalah dari awal ya. Nah, ini coba ini. Saham PANI jatuh hingga ARB 20% berisiko ke level 10.000. Nah, ini dari IDX channel ya. Di tengah memanasnya isu pagar laut di Tangerang, Banten, nilai transaksinya 753 miliar, wah besarnya. Volume perdagangan 61 juta saham. Kasus pagar laut juga menjadi pemicu aksi jual pada saham PANI ya. Tren patah dari atas bisa ke MA 200 di 10.000. Nah, ini 10.000 itu tembus nggak? Kalau 10.000 tembus, lanjut ke bawah ini teman-teman ya. Saham PANI itu turun ini ya. Manajemen PANI sebelumnya angkat bicara terkait isu itu. Nah, ini teman-teman ya. Ini saham-saham termasuk saham-saham politik ya. Ini harus hati-hati ya. Ini beritanya ngeri ini beritanya. Ya semoga teman-teman nggak kejebak di situ ya. Kalau kejebak ya gimana ya, nggak bisa jual ya teman-teman. Ini kan dibuka langsung ARB, nggak bisa ini jual kan. Open 13.000 ya. Pas awal-awal mungkin masih bisa nih. Saya nggak ngamatin ya kayak tadi ya, saya nggak ngamatin ini ya PANI ya. Ini saya bikin video karena ada yang komen, coba bikin saham PANI bang. Nah, ini baru saya amatin. Kalau tadi lihat mungkin bisa lihat. Sekarang aneh ya, sekuritas itu aneh. Jadi banyak menguntungkan bandar ya, atau market maker ya. Karena apa? Kita di jam penutupan aja udah nggak bisa lihat transaksi ya. Dulu itu masih bisa leluasa, jadi kita bisa lihat. Oh, di harga ini open bid berapa, offer berapa, jumlah lotnya berapa. Sekarang udah nggak bisa. Jadi makanya kalau teman-teman mau invest saham ya sudah, kita
pakai dividend investing aja wes, sudah tenang, kamu nggak usah mikirin hal-hal yang teknikal seperti ini, udah nggak, ya teknikal boleh lah, tapi untuk pas masuknya aja. Setelah itu kita nggak usah bingung-bingung ya, nambah lot aja lah. Misalnya saham blue chip ya, BCA misalnya. Udah teman-teman tidur aja itu udah. BCA turun ya masuk kalau ada dana, nggak ada dana udah diem aja gitu. Ini terendah di 9550 ya, 9525. Sekarang 9600. Masih belum tertutup gap yang 8700 ya. Sebenarnya banyak yang berharap di situ ya. Nanti kalau bandarnya pengen mau nambah lotnya ya bisa jadi ya sampai BCA diturunkan di 9.000 atau gimana. Tapi ini kayaknya support kuatnya tuh masih 9.500 ya. Jadi ditahan di situ teman-teman ya. Nah ini MA5 966 udah tembus loh ini. Dari bawah MA5 loh, harusnya lari ke bawah ini. Cuma kok masih tertahan. Asing juga belum masuk. Ya kalau mau tenang pilih ini aja lah BCA daripada panik. Kalian tenang ini hidupnya ini. Tinggal lihat nih grafiknya BCA nih. Oh ini udah waktunya mantul ya. Kalau dilihat trennya ini waktunya mantul ini BCA ini. Ya coba kalian beli di saat puncak sebelum krisis ya tahun 2020 di harga 6.400. Habis itu dibanting sampai 4.000 berapa ini? 4.300. Tapi nggak nyampe setahun udah balik nih teman-teman. Nih 2020 Desember tuh udah balik. Sekarang udah melesat tinggi. Belum lagi dividen 2%. Ngapain mikir saham-saham yang susah-susah, yang terlalu rawan bikin inilah. Ya itu pilihan ya, teman-teman boleh aja, terserah lah. Saya cuman pendapat saya pribadi ya. Untung ruginya teman sendiri ya yang menanggung ya. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk pembahasan saham ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti gabung di grup. Teman-teman boleh request saham atau bedah portofolio juga bisa ya. Ya kalau saya bisa ya, nanti saya sarankan lah ya. Tapi kalau saya keterbatasan informasi dan lainnya ya saya bilang nggak bisa ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.